Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa durkis syaqa wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanul muslimina fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini di salah satu hari-hari terbaik siangnya yang Allah berikan kepada kita, masih dalam 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kebaikan kita dalam 10 hari yang utama ini. Dan semoga amal-amal kita ini bisa memudahkan kita untuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perputaran waktu yang kita lewati dan setiap tahun kita melewati bulan Dzulhijjah. Setiap tahun ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Setiap tahun ada di antara kita yang berkorban. Sesungguhnya semua kejadian yang Allah berikan untuk kita peringati itu bukan sekedar hari yang semestinya kita lewati begitu saja. Karena hari-hari yang kita lewati sebagai bagian tonggak dalam kehidupan kita itu mestinya menjadi bagian evaluasi besar di kehidupan kita. Kalau sholat 5 waktu adalah bagian dari hari, tonggak hari dalam kehidupan kita. Jadi mulai dari subuh ada tonggak subuh, tonggak zuhur, tonggak asar, tonggak maghrib, tonggaknya isya. Maka ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku melakukan sholat 5 waktu, kemudian aku puasa di bulan Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Kemudian kata Rasulullah, ya, engkau masuk surga. Jadi ternyata orang ini sedang bertanya tentang ibadah minimal. Jadi muslim yang minimalis itu kayak apa? Muslim minimalis itu ternyata mengerjakan sholat 5 waktu, ya, puasa bulan Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan tidak mengurangi atau menambah dari itu, ya, tidak ada tambahan, tidak pengurangan dari itu. Jadi sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, ya, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, enggak menambahkan dan mengurangi dari itu. Pertanyaannya, apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, ya, engkau masuk surga. Jadi kalau kita suka membaca kisah bagaimana sahabat-sahabat utama itu punya ibadah-ibadah utama
yang ideal. Kadang-kadang kita berharap seperti itu, keluarga kita seperti itu, anak kita seperti itu, kita berharap seperti itu. Tapi sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan arah bahwa minimalisnya muslim itu kayak begitu. Dan kalau itu saja dilakukan itu sudah sangat luar biasa. Artinya kita cuma menegakkan sholat 5 waktu, antara subuh sama zuhur itu kita memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Antara nanti masuk asar, begitu masuk asar itu berarti kita memperhatikan dari zuhur sampai asar itu mana yang halal, mana yang haram. Dan setiap tonggak di waktu sholat itu sebenarnya bagian dari muhasabah kita, bagian dari evaluasi akhir hari kita. Bagaimana sungguhnya ibadah kita sepanjang dari tonggak ke tonggak itu tentang halal dan haram, tentang halal dan haram. Nah teman-teman, insya Allah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika Allah memunculkan peringatan tentang hari-hari besar di Dzulhijjah ini, ada yang kemudian naik haji, ada yang kemudian berkorban. Itu sesungguhnya bukan sebuah rutinitas aktivitas kegiatan, bukan. Karena itu sebenarnya tonggak evaluasi kita. Apa yang mesti kita evaluasi? Tokoh besarnya di Dzulhijjah itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam itu bukan cuma Ibrahim tokoh besarnya, tapi berikut keluarganya. Karena ketika kita bicara Dzulhijjah, kalau kita bicara tentang haji misalnya, maka ada wanita yang bernama Hajar yang kemudian mencontohkan bagaimana perjuangannya membesarkan anak, mendidik anak. Dia butuh untuk air buat anaknya, dia lari dari Safa ke Marwah, jalan-jalan sini udah lari, begitu diulang selama 7 kali. Tapi ternyata Allah berikan rezeki berupa air itu di dekat kakinya Ismail. Perjuangan seorang wanita itu Allah abadikan, ya, dan kemudian Allah abadikan pula dalam satu tonggak kejadian. Semua manusia di muka bumi ini, baik laki-laki maupun perempuan, dia harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Hajar. Jadilah itu satu ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di dunia, baik haji maupun umroh. Bagaimana kemudian mencontoh mondar-mandirnya perjuangan seorang wanita yang bernama Hajar untuk dia bisa menafkahi anaknya karena sang suami tidak berada di dekat atau di sisinya. Nah, kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam itu LDR cukup lama, ya, antara Hajar sama Ibrahim alaihissalam itu long distance relationship, itu panjang. Nah, kalau kita bicara Ismail, maka kita temukan bahwa ini sosok yang luar biasa. Karena kalau kita lihat dalam surah As-Saffat ayat 102, maka di situ Allah mencuplik peristiwa kejadian pada saat Ismail alaihissalam akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Artinya tonggak kejadian ini itu sebenarnya kita disuruh mengevaluasi apa yang kita harus evaluasi. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang harus dievaluasi? Karena nanti kalau kita bicara tentang uswatun hasanah di dalam Al-Quran, kan cuma untuk 2 orang. Cuma untuk 2 orang. Satu untuk Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Ahzab ayat 21. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dan seterusnya. Satu lagi untuk Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Qad kanat lakum, telah ada untuk kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam fi Ibrahim, dalam diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Ibrahim. Siapa yang bersama dengan Ibrahim? Istrinya, anaknya. Nah, kalau kita sholat, setiap waktu kita sholat, pada saat kita duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir misalnya, ya, nanti ada yang berpendapat bahwa memang baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir selawat itu sampai selesai, ya. Jadi ada yang kemudian berhenti tidak sampai
dia baca salawat, tapi ada yang kemudian salawat itu harus sampai selesai dua-duanya, nggak ada bedanya tahiyat awal sama tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat kita, keselamatan yang kita doakan baik untuk dua orang, Nabiullah Ibrahim dan Ismail dan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah cuma mereka ansih? Kan ternyata tidak. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tidak cuma Ibrahim dan Rasulullah Muhammad saya, tapi keluarganya. Berarti kalau kita masuk bulan ini Zulhijjah ini, kemudian kita ketemu sama tonggak tentang peringatan kurban, tentang haji, kita kira-kira disuruh ngapain? Apa yang kita evaluasi? Pak, kalau selawatnya tadi begitu, kita setiap kali di ujung akhir kita menyelesaikan sholat kita, maka selalu kita berselawat untuk Rasulullah dan untuk Nabiullah Ibrahim AS. Dan tidak cuma untuk mereka berdua, tapi juga untuk keluarganya. Apa yang mesti kita evaluasi? Keluarga. Ketaatan kita di dalam rumah tangga, ketaatan kita di dalam keluarga kita, ya, keluarga kecil kita, itu yang harus kita evaluasi. Makanya nanti semua rangkaian kejadian itu kan ketaatan Ibrahim alaihissalam, ketaatan Ismail alaihissalam, ketaatan istrinya Hajar. Di mana ketaatan itu? Kita bisa lihat, dan ini orang pilihan. Karena dalam surah Ali Imran ayat 33, Allah itu mengatakan Inna hastafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Allah sudah memilih Nuh, Allah sudah memilih keluarga Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin, dari semua model manusia dan keluarga di muka bumi ini. Ya, jadi ada keluarga Ibrahim, bukan Ibrahim saja. Kalau Adam hanya Adam saja, kalau Nuh hanya Nuh saja. Tapi begitu Ibrahim, wala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Salat yang kita lakukan itu adalah ibadah paling utama di dalam syariat ini. Ibadah paling utama dan ibadah yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir. Sehingga ketika sholat kita benar, maka akan benar yang lainnya. Tapi ketika sholat kita bermasalah, maka akan bermasalah yang lainnya. Nah, di ujung sholat kita, yang itu menampakkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilekatkan itu adalah salawat kita kepada dua manusia ini dan keluarganya. Itu artinya apa? Itu artinya sholat ini bukan cuma untuk kamu saja. Sholat ini harus kamu perhatikan untuk keluargamu juga. Tidak ada yang namanya ibadah itu yang sampai Rasulullah Muhammad SAW itu menyebutkan detail dari sisi usia. Sisi usia kapan mulai diajarkan, kecuali sholat. Dan tidak ada ibadah yang kemudian skupnya sampai keluarga kecuali sholat saja. Dalam surat Toha menjelang terakhir, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Allah tidak pakai wasbir, tapi wastabir. Ada hal yang kita harus ketahui bahwa urusan untuk menyuruh atau mendidik anak menegakkan sholat itu enggak semudah bahkan kita menasihati orang untuk sholat. Problem besar untuk mengajarkan anak sholat itu justru ada mengajarkan anak sholat justru ada di anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, bukan dengan orang lain. Problem besarnya, makanya Allah katakan wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Nah, nanti lihat pada saat kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam
dalam surah Ibrahim, ya. Pada saat kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Ibrahim alaihissalam untuk dia pergi berdakwah ke wilayah Syam. Dia pergi berdakwah ke wilayah Syam. Maka anak dan istrinya harus ditinggalkan. Kita bayangkan kalau kita buat satu fragmen gitu, itu ada dua, ya, sepasang suami istri yang sudah menanti memiliki anak 80 tahun lamanya. Riwayat mungkin 80 tahun. Ada perbedaan nanti berapa riwayat tentang berapa lamanya Ibrahim alaihissalam itu menunggu anak. Lahirlah Ismail. Dan setelah lahir Ismail, tidak lama kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh untuk berdakwah ke wilayah Syam. Harus meninggalkan istri dan anak. Bukan di sebuah komplek perumahan, bukan di sebuah perkampungan, bukan. Makanya kalau kita baca itu mulai dari ayat 37 surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati. Sungguhnya aku meletakkan sebagian dari anak keturunanku. Biwadin ghairi dzar'. Di satu lembah. Wadi, di suatu lembah. Yang lembah itu bahkan nggak ada zara', nggak ada tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan berarti nggak ada air. Kalau nggak ada air, kira-kira binatang mau nggak hidup di situ? Nggak. Ogah. Ya, itu tempat yang namanya Bakkah atau kita kenal sekarang dengan Mekkah. Dia lembah. Makanya dulu ketika misalnya hujan sangat deras, Mekkah itu banjir. Dan berapa kali kalau kita baca di sirah, Ka'bah itu rusak gara-gara banjir. Ya. Biwadin ghairi dzar'. Jadi di sebuah lembah yang nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air. Tapi ada yang istimewa. Istimewanya adalah inda baitikal muharram, di sisi rumah Allah yang mulia. Itu istimewanya. Sehingga ini jadi satu hal yang menarik. Artinya kalau kita ingin memiliki anak, berketurunan, ya, mendidik anak dengan baik, cari tempat yang atau rumah tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Inda baitikal muharram. Dan masjid yang ada di muka bumi ini mewakili rumah Allah. Dan itu tempat terbaik. Rasul mengatakan khairu biqa'i fil ard al-masjidu. Tempat terbaik di muka bumi ini, seminim apapun fasilitasnya, itu masjid. Nah, ternyata Nabi Ibrahim disuruh letakkan istri dan anak itu di satu lembah yang nggak ada tumbuhan di situ. Begitu sudah diletakkan di situ, tidak ada orang di situ, tapi di sisi rumah Allah yang mulia, nggak ada orang. Nah, kemudian Ibrahim disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa taala ke Syam untuk berdakwah. Yang tadinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memang di wilayah itu. Ya. Dan di sana itu wilayah yang di mana di situ ada ayahnya. Nanti ada perbedaan pendapat apakah Azar itu ayah atau pamannya yang membuat berhala. Nah, pada saat kemudian disuruh berdakwah ke sana, Nabi Ibrahim cuma membekali Hajar itu dengan sekantung kurma dan sekantung air. Nah, begitu jalan Ibrahim itu jalan, pamit dan jalan pergi. Hajar tanya, mau kemana Pak Ibrahim? Enggak dijawab. Ya. Mau kemana Pak Ibrahim? Enggak dijawab. Susah, berat buat Ibrahim. Ibrahim tetap terus aja pandangannya ke depan, karena kalau melihat belakang pasti berat. Terus ke. Begitu setelah 3 kali tidak dijawab sama Ibrahim, ya. Kemudian Hajar tahu pertanyaannya salah. Kemudian Hajar berganti bertanya kepada Ibrahim, Allahumma amaraka bihadza. Apakah Allah memerintahkan pada engkau untuk hal ini?
Kemudian Ibrahim berhenti balik. Nah, ya betul. Kemudian kata Hajar, idzan la yudai'una. Kalau demikian Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Ditinggal, nggak ada gadget. Ya. Penderitaan apa, nggak bisa update status. Tempat update statusnya kepada Allah saja. Nggak kita kayak hari sibuk update status, ada masalah update status. Bakso kurang enak update status. Ya, update status sibuk. Ada orang mesti tolong, update status dulu baru nolong. Ya. Jadi begitu dikatakan Allah yang menyuruh, maka idzan la yudai'una. Kalau demikian Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu wanita solehah. Wanita inilah yang ketika dia kemudian butuh air karena sekantong kurma, sekantong air yang sudah habis, maka dia lari dari Safa ke Marwah, jalan kecil lari dari Safa ke Marwah, itu untuk mencari air. Itu ikhtiar. Allah sedang mengajarkan melalui Hajar tentang ikhtiar kita. Anda boleh ikhtiar mencari air di Safa dan Marwah, tapi yang memunculkan air itu bukan engkau. Yang mendatangkan air itu bukan hasil ikhtiarmu. Kemudian Allah perintahkan Jibril datang di sisi Ismail, dihentakkan kakinya, kemudian keluarlah air. Kemudian Zam-Zam dikumpulkan, kemudian berkumpullah air itu. Itu buah dari ketaatan seorang Hajar dan Ibrahim. Buah ketaatan seorang Hajar dan Ibrahim. Dan pada saat kita umroh atau haji, kita melakukan sa'i, itulah yang mesti dikenal. Ada seorang wanita yang berikhtiar untuk menghidupi anaknya. Dan dia begitu yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dia pada saat dia taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, kuncinya cuma taat kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Enggak pernah menyia-nyiakan kita. Itu keyakinan Hajar. Dan Allah berikan buktinya, dan sampai hari ini buah ketaatan itu bisa kita rasakan. Buah ketaatan itu adalah barokah. Barokahnya Zam-Zam itu sampai hari bisa kita rasakan. Sampai hari ini. Hasil perjuangan seorang wanita yang bernama Hajar. Nah, berat seorang suami meninggalkan istri bekerja jauh, berat. Antum saja kalau seandainya ditugasi sama kantor, misalnya untuk pergi training 3 bulan di luar negeri, apa rasanya? Berat. Ya. Nah ini LDR. Nanti riwayat menyebutkan Ibrahim ketemu Ismail hanya sekitar 4 kali, ada mengatakan 5 kali itu. Nah, dan uniknya pertemuan pertama itu justru masalahnya adalah ketika Nabi Ibrahim itu diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Jadi falamma balagha asyadda. Ya, saya itu kalau di tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan usia 7 sampai 13 tahun. Ya. Tapi kalau ada balagha di situ, bayangan saya usia 13 tahun. Ya, usia 13 tahun dan sudah bisa membantu untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan orang dewasa. Bayangan saya sekitar 13 tahun. Pak Ibnu Katsir memberikan range dari 7 sampai 13 tahun. Nah, kalau ulama-ulama tafsir yang lain tidak memberikan, Ibnu Abbas tidak memberikan range usia itu, hanya mengatakan bahwa usia anak yang sudah bisa membantu ayahnya bekerja. Ya, kalau Ar-Razi juga sama, tidak menyebutkan angka definitif persis tentang saya itu. Nah, yang menarik adalah ketika Nabi Ibrahim melakukan dialog tentang mimpinya itu yang menarik. Makanya saya suka mengatakan ini metode fanzur madza tara.
Jadi pada saat Nabi Ibrahim bermimpi, maka kemudian dia sampaikan ya kepada anaknya, qala ya bunai, ya anakku sayang. Ya. Jadi ini kosakata yang sering sekali dipakai dalam Al-Qur'an ketika bicara antara bapak kepada anak. Ya. Nanti kalau anak pada bapak pakai ya abati, ya ayahku sayang. Ya bunai, anakku sayang. Kita manggil anak gimana sih? Apa anak manggil aja nak sini atau ada tambahan menggambarkan ungkapan sayang kita? Ya bunai. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, ini arafil manam, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, sungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Jadi kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim itu ayah dan dia nabi. Ayah dan dia nabi. Superioritasnya posisinya dua tuh. Kalau kita kan posisinya kalau ayah ya ayah. Kita bukan nabi. Superioritas kita cuma sebagai seorang ayah. Yang kalau ngomong ke anak, pokoknya kamu harus begini, pokoknya harus begini, kamu pokoknya harus nurut, pokoknya kamu harus ikut. Itu pakai pokoknya. Udah pokoknya udah nggak ada lagi tuh. Ya. Udah nggak ada tawar menawar. Pokoknya kamu harus ikut. Pokoknya harus dengerin. Pokoknya harus ikut. Udah nggak ada tanya tawaran. Nah, pada saat anak ini usia sudah mulai ya usia menjelang balik itu atau balik katakanlah usia 13 tahun itu. Saya ambil 13 tahun. Ditanya begitu. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fandur madza tara. Apa pendapatmu? Mahal pelajarannya. Mahal pelajarannya. Kan gini, anak kita ini kan kalau proses pendidikan begitu kemudian lahir, anak lahir itu proses radha'ah, masa menyusui. Ibu-ibu itu masa radha'ah itu masa yang luar biasa dan perlu konsentrasi penuh untuk urusan menyusui. Karena radha'ah itu nanti hamil melahirkan menyusui itu didekatkan kalau kita baca di dalam surah Luqman itu didekatkannya dengan birrul walidain. Jadi anak punya birrul walidain yang bagus ketika proses hamil melahirkan menyusui itu bagus. Radha'ah itu sempurna 2 tahun. Yang kita susah hari ini. Saya pagi tadi saya ketemu dengan ibu-ibu, komunitas ibu-ibu yang ngaji rutin sama saya sudah panjang. Satu-satunya pengajian ibu-ibu yang saya nggak bubarkan. Ya, itu yang hari ini itu nggak saya bubarkan. Ada 40-an orang dari rutin. Saya tanya, ibu-ibu yang nyusuinya full 2 tahun dan selama 2 tahun tidak haid siapa? Cuma 1 orang. Cuma 1 orang. Kan aslinya yang kita sebut dengan KB alami itu adalah menyusui full 2 tahun dan itu selama 2 tahun si ibu menyusui nggak haid. Selama 2 tahun nggak haid. Makanya orang tua kita dulu itu, ya, termasuk mbah saya itu, anak mbah saya 13. Jarak antara satu anak dengan anak ini semuanya sama. Kalau sama berarti 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? Hamil nih 9 bulan. Punya anak, ya kan, nyusui 2 tahun. Ya kan? Terus hamil lagi. Ya kan? Terus hamil lagi 9 bulan. Terus lahir lagi. Jaraknya berapa berarti? 2 tahun 9 bulan. Dari anak pertama sampai anak 13, setiap anak, satu anak dan satu anak lain jaraknya 2 tahun 9 bulan. Kita nggak bisa, kacau. Problemnya di mana? Di makanan. Problemnya di makanan. Karena rahasia sehatnya rahim itu ada di makanan, khususnya buah-buahan. Buah-buahan yang membuat rahim itu sehat. Rahimnya sehat. Jadi antum nanti silakanlah cari jurnal tentang makan buah apa yang bisa menyehatkan rahim dan kemudian mencegah dari infeksi rahim.
Kok bisa kesimpulan begitu? Siapa yang menunjuki? Allah yang menunjuki konsep sebelum hamil itu, bagaimana Maryam disuplai oleh Allah buah-buahan kepada Maryam di mihrabnya. Nah, balik ke tadi. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim mengajak dialog. Fanzur maza tara, apa pendapatmu? Jadi bukan ini mimpi seorang nabi, engkau kan tahu yang namanya mimpi nabi itu wahyu itu wajib dilaksanakan. Jadi aku wajib menyembelih engkau, kan nggak begitu caranya. Tapi Nabi Ibrahim menjelaskan kepada Ismail, ini arafil manam, ani albauka, fanzur maza tara, apa pendapatmu? Nah, begitu lahir anak itu, yang namanya anak lahir ya, 7 tahun dari rodho'ah selesai, 7 tahun tufulah awal, tufulah akhir itu mulai 7 tahun. 7 tahun sampai dia balik. Yang namanya anak-anak itu ketika berkembang 7 tahun sampai ke balik itu dia berusaha melepaskan diri. Sebenarnya fitrah insaniyah, anak-anak itu berusaha melepaskan diri dari ayah dan ibunya. Dari kungkungan ayah dan ibunya. Sehingga dia mencontoh, mulai 7 tahun itu dia mencontoh penuh bagaimana mandirinya orang dewasa. Begitu dia balik, dia merasa sudah mandiri. Dia merasa sudah mandiri. Sekalipun dia masih minta uang ke orang tuanya, dia merasa sudah mandiri. Nggak perlu diatur lagi. Nggak perlu, ayah bunda nggak perlu ngatur saya sudah mandiri. Walaupun minta uang sama ayah dan ibunya. Nah, ini Ibrahim dialog sama Ismail yang sudah mulai balik. Di awal balik bicaranya fanzur maza tara, apa pendapatmu? Kan itu metodologi kita berkomunikasi sama anak yang dia sudah balik. Tidak ada lagi dalil pokoknya, tidak ada lagi pemaksaan, nggak ada. Fanzur maza tara, apa pendapatmu? Diajak anak itu untuk berpikir. Dan karena Ibrahim diasuh oleh seorang ibu yang bernama Hajar yang luar biasa, walaupun ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam waktu yang panjang, karena didikannya bagaimana seorang ibu ini single parent sementara ya, bukan single parent abadi, single parent sementara, karena single parentnya agak lama, dia mengasuh sendiri. Tapi begitu kemudian ditanya, langsung dijawab oleh Ismail, ya abati, ya ayahku sayang. Jadi Ibrahim manggil ya bunai, ya anakku sayang. Ismail mengatakan ya ayahku sayang. Ya abati, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga aku itu masuk menjadi hamba Allah yang sabar. Jadi kita lihat bagaimana ketaatan itu ya, dari sisi Hajar, dari sisi Ismail, dari sisi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu semua nanti bagaimana kemudian Ibrahim menyembelih, tapi akhirnya sebelum terjadi sembelihan kemudian diganti dengan domba atau kibas. Saya persingkat sampai di situ. Karena kalau bicara tentang Ibrahim itu panjang. Dan yang perlu kita pahami adalah Al-Quran Al-Karim itu sebuah konsep hidup. Yang namanya konsep itu nanti turunannya itu ada dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu turunannya. Permasalahannya adalah kita nggak pernah ngaji konsep, itu problem kita. Jadi kita ini ngaji kebanyakan sesuatu hal yang sifatnya teknikal saja. Tips triknya apa? Selalu begitu. Tapi kita tidak pernah ngaji konsep. Konsep berkeluarga ala Ibrahim itu konsep yang dahsyat. Dan prioritas utamanya ketika Ibrahim memindahkan anak dan istrinya itu adalah supaya mereka bisa menegakkan sholat. Jadi ketika Ibrahim mengatakan Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Jadi urusan menegakkan sholat itu sudah jadi urusan yang sangat besar buat Ibrahim alaihissalam. Meletakkan di sisi Ka'bah yang mulia itu supaya anak dan keluarganya itu bisa mengerjakan sholat. Nanti ditambahin lagi tuh dalam doanya Ibrahim,
Tentang sholat apa doanya? Hah? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu juga satu hal yang kita harus pikirkan ulang. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku itu orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati. Baru doain untuk anak keturunan. Wa min dzurriyyati. Artinya apa? Artinya kalau bicara tentang amal soleh itu orang tua yang harus mulai dulu. Kalau ngomongin sholat orang tua yang beres dulu, baru ngomongin anak sholat. Itu logikanya. Jadi seorang nabi yang jelas utusan Allah dan menerima wahyu dari Allah, itu doa pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Rabbku, jadikanlah aku bisa menegakkan sholat. Nabi itu. Wa min dzurriyyati, baru anak keturunanku. Kadang-kadang kita doain anak itu lupa untuk kita sendiri. Kita doa anak itu jadi soleh, kita lupa doakan supaya kita soleh. Kita doa supaya anak itu hafal Quran, tapi kita lupa meminta pada Allah supaya kita hafal Quran. Jadi doa ini, doa Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang bagaimana mestinya kita itu berdoa dan bagaimana mesti kita lebih dulu menjadi yang mengawali setiap amal. Nah ini konsep. Nah ngaji konsep itu ya gini. Nanti breakdownnya itu baru panjang itu. Breakdown sholat misalnya. Breakdown sholat Rasul tuh bilang muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'isinin. Perintahkan anakmu untuk sholat saat dia berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u 10 sinin. Pukul dia kalau dia nggak mau di usia 10 tahun. Jadi kita disuruh serius didik anak sholat itu 4 tahun. Dan kalimat perintah kepada anak untuk sholat itu baru keluar di usia 7 tahun. Sebelum itu tidak ada kalimat perintah buat anak. Itu breakdownnya. Dari permintaan Ibrahim alaihissalam supaya menegakkan sholat, dari perintah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Sampai ke Rasulullah Muhammad SAW di breakdown untuk kita. Kalau mau didik anak sholat itu mulai dari 7 tahun. Kalimat perintah keluar di 7 tahun. Tapi contoh itu penting. Dia setiap hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia bisa melihat ayah dan ibunya sholat dengan baik. Itu contoh. Itu contoh. Karena anak-anak itu sebenarnya mengikuti apa yang dia lihat di sekelilingnya. Kan sebenarnya anak-anak kita ini bisa berjalan bukan karena kita ajarkan dia berjalan. Anak-anak termotivasi untuk berjalan karena dia melihat begitulah cara orang berjalan. Antum kalau misalnya teman-teman buka di YouTube, misalnya cari itu Oksana. Oksana itu anak perempuan dari Ukraina yang dia dari sejak bayi itu dipelihara oleh anjing. Ketemu pada saat usia 7 tahun. Dia sempurna sebagai manusia, tapi nggak bisa berdiri tegak kayak kita, karena yang dia lihat anjing. Jadi dia berjalan seperti anjing, gitu. Kemudian dia minum itu bukan ngambil air di keran, bukan. Pada saat keran ngucur itu dia seperti anjing menadahkan, tidak mau menggunakan tangan untuk menadah dan minum, enggak. Kenapa? Karena yang dia lihat anjing. Karena yang dia lihat anjing. Jadi kita bisa bayangkan ketika anak itu merekam semua hal yang kita lakukan, maka itu menjadi rekaman dalam kehidupan dia yang susah untuk dihapus, dan rekaman itu menjadi rekaman yang akan abadi dalam kehidupan dia. Ya, kalau kemudian kita tambahkan dengan nilai, ya, tambahkan dengan nilai motivasi dasar dia melakukan itu lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu cuma jam 1 ya. Sekali lagi kalau Quran itu penuh dengan konsep hidup dan indah banget kalau kita coba satu-satu pahami konsep hidup itu. Mau cari tentang apa? Tentang sehat, tentang cara nanam, tentang apa? Ada semua di dalam Al-Quran. Jadi sampai seorang sahabat mengatakan Al-Quran itu adalah ilmu paling awal sampai paling akhir manusia itu ada di Quran. Ada di Quran. Ya.
Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akikah itu matangnya atau mentahnya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Diniatkan satu jadi besar. Ya. Bisa kan ini bisa. Lahir barakallahu fikum. Jadi ini saya baru bilang kan. Jadi emang kecenderungan kita itu memang teknis karena kita betul teknis. Gitu. Jadi konsep besarnya itu tentang Ibrahim dan kemudian memaknai Ibrahim seperti apa yang harus kita evaluasi. Ya, ketika muncul pertanyaan pasti teknis. Ya, tentang kurban. Oke. Kurban sama akikah. Ada perbedaan karena akikah misalnya kalau dia anak laki maka yang dipotong adalah 2 kambing, ekor kambing. Kalau dia anak perempuan maka 1 ekor kambing. Pertanyaannya apakah kemudian boleh disatukan niatnya? Kalau sesuatu yang sifatnya sunnah itu dibolehkan. Kalau wajib tidak. Pertanyaannya jadi dasar. Apakah akikah itu sunnah atau wajib? Apakah kemudian korban itu sunnah atau wajib? Kan itu. Jadi kalau sesuatu yang sunnah dia boleh disatukan niatnya. Ya misalnya tadi akikah, udah saya belum akikah, bisa nggak saya sekarang disatukan antara akikah sama kurban? Itu sebagian orang mengatakan boleh. Tapi ada yang sebagian mengatakan kalau Anda belum akikah, maka akikah lebih dulu Anda lakukan. Itu lebih utama ketimbang kurban. Ya. Jadi jawabannya ada 2. Bagi yang berpendapat boleh menyatukan ya sesuatu yang sunnah itu dalam satu kejadian, ya. Tapi boleh itu gini. Misalnya kita puasa nih Senin Kemis, tapi kemudian Senin ini kita ambil ibadah Senin misalnya Kamis, tapi pas di terutama hari bulan Zulhijjah awal, ya kan, disunahkan memperbanyak amal soleh. Kemudian kita pilih amal soleh itu adalah saum atau puasa. Kemudian kita ambil waktunya Senin dan Kamis karena utama karena Rasulullah mengajarkan puasa Senin Kamis. Ya, tepat di hari itu kemudian kita pakai itu. Keutamaan dapat 2. Nah, sementara pendapat kedua adalah tadi kalau antum atau kita belum akikah, maka lebih utama kita akikah dulu sebelum kurban. Cukup ya? Insyaallah. Oh ya, matang atau mentahnya. Satu hal yang sering terjadi di kita. Jadi kalau kita baca berapa riwayat, maka kambing itu sebenarnya nggak boleh dipecahkan tulangnya. Aslinya begitu. Kambing itu nggak boleh dipecahkan tulangnya. Terus gimana? Nggak boleh dipecahkan. Aslinya nggak boleh dipecahkan. Berarti cuma yang diambil adalah bagian sendi-sendinya kan? Semua sendinya. Tulang nggak ada yang dipecahkan. Hari ini kita pecahkan semua tulang. Ya. Jadi aslinya itu, makanya waktu saya lupa tahun berapa, saya dapat kiriman hewan kurban dalam bentuk beku, tapi udah rapi banget. Jadi potongannya itu rapi banget dan nggak ada yang pecah tulangnya, rapi banget, iganya rapi banget, semua rapi, nggak ada yang pecah tulangnya. Nah kita enggak,
kita pasti pecah tuh tulangnya. Kadang-kadang makan juga ketulangan kita, kayak pecah tuh tulangnya. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama antara matang dan tidak? Ya. Jadi yang jelas kalau kita pengen memudahkan orang, memang matangnya, ya itu. Ya, tapi kalau misalnya tadi berdasarkan apa yang terjadi selama ini, ya sudah dibagi mentahnya itu. Kadang orang pengen dia melakukan seperti apa itu. Jadi kalau pertanyaan itu lebih utama tadi, utama matangnya sebenarnya, utama matangnya ya. Karena kaidahnya memudahkan orang. Karena kalau kita kasih mentahnya, orang miskin tuh nyari lagi tuh apa yang dicari buat masaknya kan. Kalau dia mau masak, dia butuh apa lagi? Jadi kalau mau cari mentahnya, kalau untuk orang miskin, kasih itu sekalian untuk dia memprosesnya. Jangan ngasih dagingnya aja terus dia bingung nih prosesnya gimana. Ya kan? Mau beli apa, dia proses mau beli minyak, mau beli apa, minyak nggak punya. Jadi yang gitu tuh. Ya. Kalau bisa. Usia? Oke. Jadi usia orang itu nangis itu kalau mau pesantren, orang tuanya pokoknya meskipun orang tua tapi dia tetap memasukkan anaknya ke pesantren. Itu seorang profesor juga dia bilang ini belum waktunya anak masuk pondok. Jadi nanti dia akan mendapat usia berapa anak itu masuk pondok, dan juga ketika misalkan orang tua melihat lingkungan di sekitar anak-anak yang kita didik itu sudah terlalu terlalu selalu dikelilingi dengan gadget atau permainan, salah satu solusinya mungkin kan dengan memasukkan anak pondok saja. Dan kira-kira di usia berapa guys? Kalau kita lihat dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam mendidik anak, maka ada anak yang dititipkan pada Rasul. Siapa yang dititipkan? Anak yang dititipkan pada Rasul itu yang dititipkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ya, anak dari Ummu Sulaim dan nanti Abu Thalhah itu sebagai bapak sambungnya. Jadi pada saat mendatangi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim mengantarkan Anas bin Malik. Saat itu Anas bin Malik usia 10 tahun. Saat itu usia 10 tahun. Abu Thalhah dan Ummu Sulaim mengatakan, kami titipkan anak ini kepada engkau ya Rasulullah, ya, supaya engkau didik dan supaya dia itu melayanimu dalam semua hal kebutuhan Rasulullah SAW. Maka nanti kita temukan Anas bin Malik termasuk salah satu yang meriwayatkan hadis terbanyak, ya, setelah Abu Hurairah. Karena Anas bin Malik itu nanti membersamai Rasulullah dan tidak pernah, jadi bahasanya Anas itu begitu, aku tidak pernah meninggalkan Rasulullah untuk kepentinganku sendiri. Jadi selalu keluar pergi kemanapun itu karena Rasulullah menyuruhnya. Jadi makanya Anas bin Malik itu kayak CCTV-nya. Jadi kita akan dapati banyak riwayat-riwayat tentang rumah tangga Rasul, di dalam kondisi rumah tangga Rasul dari Anas bin Malik. Nah, kapan Anas bin Malik berhenti? Ketika usianya 20 tahun. Kenapa berhenti?
Kenapa berhenti? Hah? Kenapa Anas bin Malik berhenti menjadi pembantunya Rasulullah, menemani Rasulullah? Hah? Rasul wafat. Kan Rasulullah di Madinah 10 tahun, ya kan? Di Mekah 13 tahun dalam dakwahnya. Kemudian Rasulullah wafat dan usia Anas bin Malik 20 tahun. Jadi kalau kita ingin merujuk tentang apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan Abu Thalhah pada saat menyerahkan Anas bin Malik di usia 10 tahun. 10 tahun. Itu usia minimal di mana seorang ayah atau orang tua ingin melepaskan anaknya untuk dididik kepada seorang guru. Itu. Wallahu a'lam. Nanti kan kalau di kita di peradaban Islam usia kutab itu usia 5 sampai 12 tahun. 5 sampai 12 tahun. Baru kemudian masuk madrasah. Madrasah itu juga aslinya pulang pergi. Jadi gini, di peradaban Islam itu pendidikan dasar itu namanya kutab. Kutab itu usia 5 sampai 12 tahun. Ya. Kemudian nanti masuk madrasah. Madrasah itu juga dia 7 tahun, ya 7 tahun. Nah sebenarnya madrasah itu sampai perguruan tinggi. Kalau kita itu sampai perguruan tinggi, madrasah itu ya, sekarang universitas. Madrasah itu sampai perguruan tinggi sebenarnya. Makanya perguruan tinggi paling tua kalau antum melihat yang dicatat oleh UNESCO itu Al-Qawarin di kota Fes di Maroko, yang mendirikan seorang perempuan namanya Fatimah Al-Fihriyah. Ya, Fatimah Al-Fihriyah itu yang mendirikan tadi madrasah Al-Qawarin. Nah itu sampai level university, dan itu dikenal sebagai kampus pertama tahun 800 Masehi. Nanti 200 tahun kemudian baru Eropa buat kampus namanya Bologna University. Ya. Madrasah sendiri ya itu juga sebenarnya pulang pergi. Tapi ada catatan, orang-orang yang datang dari jauh ke Fes itu, ke Maroko, ke kota Fes itu, dan mereka tidak punya tempat tinggal, maka dibuatkan asrama di sekelilingnya. Jadi ada masjid yang kemudian jadi sentral kegiatan belajarnya di situ. Ada sekelilingnya ada asrama. Orang-orang yang tinggal di sekitar kota Fes itu, maka mereka tidak tinggal di asrama, tidak nyantri, ya tidak nyantri menginap, tapi nyantri apa istilahnya? Kalau pulang pergi, santri kalong. Ya, pulang pergi. Nah, seperti itu mestinya. Jadi memang yang ideal itu memang pendidikan itu memang ada di orang tua. Problemnya adalah orang tua hari ini nggak punya cukup ilmu untuk didik anak, itu problemnya. Karena gini, saya kasih gambaran pada antum. Antum bisa bayangkan kalau kita baca di An-Nisa ayat 6 itu seorang anak itu mestinya balik, setelah balik disiapkan untuk nikah. Nikah itu harus rusda. Rusda itu dia punya kemampuan menyimpan harta dengan baik, dia punya kemampuan membelanjakan harta dengan baik, dan dia punya kemampuan untuk menumbuhkan harta dengan baik. Dia udah rusda. Mindset yang dibawa oleh Allah sebenarnya seperti itu. Jadi sekitar anak 15-16 tahun mesti sudah nikah. Itu mindsetnya begitu. Kan antum mindsetnya kan nikah itu setelah lulus kuliah kemudian kerja baru menikah kan, gitu kan? Nah, itulah mindset yang dibentuk tidak dari Islam. Terus gimana mereka kuliahnya? Ya bisa. Terus gimana kalau mereka bisa kerja, mereka bisa kuliah? Nah, kita kan merasa bahwa kuliah itu nanti kalau S2, S3 bisa sambil berkeluarga, ya gitu kan? Ada banyak orang yang berkeluarga melanjutkan pendidikan S2, S3 pada saat dia punya anak, dia punya istri, punya anak,
dia kuliah S2, S3. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahkan orang itu bisa punya pendidikan pada saat dia sudah berumah tangga, punya anak. Di pernikahan pada saat dia baru menikah, kemudian dia punya anak pertama. Kenapa orang nggak berpikir begitu? Apalagi hari ini. Hari ini yang pendidikan itu gampang banget. International University bisa online. Ya kan? Itu mindset kita dibentuk, kekalahan mindset kita itu rusak, dan sekalah mindset kita sampai di kamar mandi kita kalah mindset kita. Apa buktinya kalah di kamar mandi? Hah? Hah? Enggak, mindset bahkan di kamar mandi kita kalah. Kita dipaksa semua untuk kencing berdiri. Laki-laki dipaksa untuk kencing berdiri. Kita kalah dalam bentuk mindset itu, kita kalah. Kita dipaksa sampai begitu. Jadi kita kekalahan kita sampai level kamar mandi kita kalah. Padahal ketika mereka dulu itu Barat Eropa itu yang namanya buang air besar di jalan-jalan, sampai mereka membuat sepatu hak tinggi, sepatu dengan hak tinggi itu supaya menghindari supaya kaki mereka tidak terkena kotoran manusia yang terserak di jalanan. Itu awalnya sepatu hak tinggi. Itu awalnya sepatu hak tinggi. Kemudian mereka belajar dari kita bagaimana sikat gigi, semua sikat gigi itu kita yang mengawali. Ya, kita yang mengawali. Baru mereka pakai sikat gigi belakang. Nah, belakang mereka mulai meneliti lagi. Ternyata paling bagus itu justru pakai siwak. Bukan sikat gigi yang ada sekarang, bukan. Ya. Jadi kekalahan mindset kita itu banyak banget. Itu kenapa kita mendidik anak pun lelet jadinya. Lelet. Mesti anak kita 15 tahun sudah mandiri, 16 tahun sudah mandiri. Kita lelet. Kita kalau punya anak laki-laki, kewajiban kita menafkahi cuma sampai dia balik. Kejam Islam itu. Enggak, kita yang bodoh, kita yang telat didik anaknya. Bukan kejam Islamnya. Kita yang telat didik anaknya. Anak kita nggak mandiri, sampai kuliah, sampai masih nggak mandiri. Ya, itu mindset. Nah, jadi kita cara ngelihatnya gitu. Biasakan cara melihat sesuatu itu bukan cuma konteks kejadian hari ini. Kita lihat flashbacknya gimana sih, Rasul gimana sih? Kalau di Quran nggak ada, Rasul gimana sih? Oh, ketemu Rasul, terus kalau misalnya nggak ada juga, coba lihat di peradaban Islam gimana sih? Karena di peradaban Islam itu biasanya mereka melakukan sesuatu itu atas rujukan para ulama, fatwa para ulama, bukan sekehendak otak mereka. Nggak kayak kita itu. Kita itu kan apa yang kepikir kita upload, kita update status, itu kita yang kepikiran semua kita. Sehingga hari ini orang sampai kehilangan nilai. Gen Z itu kan di-create. Z itu zoomer move very quickly. Apa yang berpindah sangat cepat? Nilai. Mereka pengen nilai berpindah sangat cepat dan tidak ada nilai yang default. Tidak ada nilai yang default. Semua berpindah dan cepat. Itu kenapa Gen Z itu kalau kerja nggak kuat tahan lama. Antum masih tahan banting. Kalau Gen Z dimarahin sebentar sama atasannya udah bubar deh pergi. Karena bukan itu nilai yang dia baca pada saat dia scroll ya, di TikTok, di IG macam, bukan itu yang dia lihat. Itu mungkin kalau masalah pesantren tadi, Kominfo.